Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu siklus akuntansi dari perusahaan PT Cahaya, di mana pada video sebelumnya kita sudah sampai pada siklus posting buku besar dan neraca saldo per 31 Desember 2018. Bagi yang lewat, silahkan bisa cek sebelumnya video pembelajaran yang ada pada daftar video yang ada. Untuk kesempatan kali ini, kita akan memulai pembelajaran mengenai tahapan selanjutnya, yaitu ayat jurnal penyesuaian, di mana ada dua dokumen yang perlu kalian siapkan untuk proses pengerjaan jurnal penyesuaian. Yang pertama, dokumen sumber yang kalian butuhkan adalah neraca saldo 31 Desember yang kalian telah kerjakan pada pertemuan sebelumnya, dan bukti memorial sebagai acuan dalam pengerjaan ayat jurnal penyesuaian. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah, ini adalah dokumen sumber milik PT Cahaya, yaitu neraca saldo 31 Desember 2018. Berikutnya ini adalah bukti memorial untuk proses pengerjaan kita, yaitu yang pertama adalah dokumen yang pertama, bukti memorial 12-3 dokumen 28. Di sini berisikan mengenai data pensutan aktiva tetap bulan Desember 2018. Di sini ada pensutan gedung, building, dan peralatan equipment. Nah, di sini karena sudah diketahui berapa besarnya pensutan untuk bulan Desember, kita langsung memasukkannya ke dalam jurnal. Yaitu kita pertama masukkan tanggalnya 31 Desember, dokumen nomornya adalah BM12-3, deskripsinya adalah akun yang kita gunakan. Karena ini adalah penyesuaian mengenai pensutan aktiva tetap, maka yang kita masukkan di debit adalah beban pensutannya. Dalam kasus kita, PT Cahaya, beban penyesutannya hanya ada satu, yaitu akunnya adalah beban penyesutan depreciation expense. Jika akunnya dipisah masing-masing per aktiva, misalkan beban penyesutan gedung, beban penyesutan peralatan, maka debitnya adalah langsung akun utamanya, sesuai dengan aktivanya masing-masing. Beban penyesutan gedung 1 juta, beban penyesutan peralatan 800.000. Akan tetapi, karena beban penyesutannya dalam kasusnya PT Cahaya adalah digabung, maka untuk debitnya cukup memasukkan akun beban penyesutan dengan nominal sebesar 1.800.000. Kemudian pasangannya, yaitu akun kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Di sini akumulasi penyusutannya ada akunnya masing-masing. Untuk gedung adalah building akumulasi depresiasi, dan untuk peralatan adalah equipment akumulasi depresiasi. Kita masukkan akunnya masing-masing. Yang pertama adalah akumulasi gedung, yang kedua adalah akumulasi peralatan. Nominalnya kita gunakan yang ada pada bukti memorial, di mana gedung adalah 1 juta, dan untuk penyusutan peralatan akumulasinya sebesar 800.000. Itu untuk penyelesaian transaksi bukti memorial BM12-3. Selanjutnya, untuk dokumen 29 BM12-4, data penyesuaian akhir periode.
Yang pertama, persediaan akhir surplus dinilai 3 juta. Sedangkan untuk surplus dalam neraca saldo kita, saldonya adalah 14.550. Tetapi dalam bukti memorial ternyata perhitungan fisiknya surplus kita, perlengkapan kita yang sebenarnya ada 3 juta. Sehingga seharusnya neraca saldo kita itu juga sebesar 3 juta. Sekarang bagaimana caranya biar neraca saldo ini surplusnya senilai 3 juta sesuai dengan bukti memorial yang ada. Maka karena surplus akun normalnya adalah debit dan biar saldonya menjadi 3 juta, berarti kita harus mengurangi saldo perlengkapan kita sebesar 11.550. Mengurangi saldo perlengkapan berarti surplusnya kita taruh di sebelah sisi kredit. Nominalnya 11.550. Jadi kalau kalian hitung secara manual, jika di debit surplusnya 14.550, kemudian ada adjustment di kredit sebesar 11.550, berarti masih ada sisa saldo di debit sebesar 3 juta. Di debit ada 14.550. Kemudian dalam adjustment kita buat berkurang di sisi kredit sebesar 11.550. Nah, hasilnya adalah masih ada saldo sebesar 3 juta. Sesuai dengan apa yang ada dalam bukti memorial yang ada. Bahwa persediaan akhir surplus dinilai 3 juta. Jadi kalau kita sudah coba mengeceknya 3 juta, maka bisa disimpulkan kemudian proses kita sudah benar. Kemudian debitnya apa? Debitnya yaitu berhubungan dengan perlengkapan adalah beban perlengkapan. Saya turunkan terlebih dahulu kalkulatornya. Sebesar sama, yaitu 11.550. Jadi karena di sini bukan yang tertera dalam bukti memorial adalah besarnya beban perlengkapan pada bulan Desember, jika kalimatnya seperti itu, jika kalimatnya adalah beban perlengkapan pada bulan Desember sebesar 3 juta, maka kita cukup memasukkannya 3 juta. Tapi karena yang diketahui adalah bahwa perlengkapan pada akhir Desember senilai 3 juta, padahal dalam neraca saldo kita 14.550, maka kita perlu menghitungnya terlebih dahulu. Berapa sih penyesuaian yang harus kita lakukan? Yaitu sebesar 11.550. Kemudian poin yang kedua, beban asuransi yang telah kadaluarsa. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa jika sudah diketahui besarnya beban, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam jurnal penyesuaian. Yang berhubungan dengan asuransi adalah beban asuransi, insurance expense, dan prepaid insurance. Nominalnya berapa? Karena ini sudah tersurat, sudah diketahui besarnya bebannya, maka kita tinggal memasukkannya ke dalam ayat jurnal penyesuaiannya, yaitu sebesar 1.500.000. Kemudian untuk dokumen 29 proses pengerjaannya. Selanjutnya dokumen 30 BM12-6 kita masukkan dulu dalam jurnal tanggal 31 BM12-6. Poin yang pertama,
Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktor pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat segera ditutup. Saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, di sini kalimatnya sudah jelas ditutup. Berarti kita harus menutup PPN income dan outcome kita ke dalam akun PPN payable. Bagaimana maksudnya untuk menutup? Namanya menutup berarti kita harus menolkan saldo-saldo yang ada pada akun-akun tersebut, yaitu akun PPN income dalam nota saldo kita namanya VAT income, dan PPN outcome dalam nota saldo kita namanya VAT outcome. Akun-akun ini kita nolkan. Bagaimana menolkannya? Caranya menolkannya adalah kita menukar saldo ini. Misalkan VAT outcome kita ada di kredit, maka kita letakkannya di sisi debit. Begitupun dengan VAT income-nya. Biar 0 ya, kita berarti menaruh dalam penyesuaiannya VAT income-nya di sisi kredit. Jadi proses pengerjaannya adalah VAT outcome yang tadi jadi kredit kita pindahkan ke sisi debit. PPN keluaran. Kita masukkan nominalnya sesuai apa yang ada di neraca saldo. 166.380.000. Begitupun dengan PPN income. PPN income nominalnya 119.360.000. Kita taruh di sisi kredit. Kenapa di kredit? Karena saldo normalnya di debit. Kita mau menutup PPN income-nya. Apakah sudah balance? Belum. Tadi kalimatnya adalah memindahkannya ke PPN payable. Saldonya dipindahkan ke PPN payable. Berarti akun yang ketiga adalah PPN payable. Nominalnya yang mana? Apakah yang di saldo? Di saldo tidak ada. Dapat dari mana PPN payable? PPN payable itu didapat dari selisih outcome dan income. PPN outcome, PPN income, PPN keluaran, PPN masukan. Selisihnya kita masukkan, itu 47.020.000. Kenapa dikredit? Karena lebih besar PPN keluarannya. Jika nanti di lain kasus ditemukan bahwa PPN masukannya lebih besar, VAT income-nya lebih besar, maka akun VAT payable ini nantinya ada di sisi debit. Jadi VAT payable ini menyesuaikan selisihnya. Jika yang kurang sisi kredit, maka VAT payable-nya di kredit. Jika yang kurang sisi debit, maka VAT payable-nya sisi debit. Kalau lebih besar outcome, otomatis VAT payable-nya kredit. Jika lebih besar income, pasti VAT payable-nya sisi debit. Itu untuk menutup akun PPN keluaran dan PPN masukan. Kemudian, poin yang kedua, hitung pajak penghasilan PPh badan dengan cara tarif PPh final PPh pasal 4 ayat 2 yaitu 0,5% dikalikan pendapatan bruto. Hitung income tax payable perusahaan. Catat ke dalam jurnal. Kita masukkan ke dalam jurnal, yaitu PPh pasal 4 ayat 2, 0,5% dari pendapatan bruto. Pendapatan bruto kita yaitu dari sales. Sales kita senilai 1.298.800.000. Dikali 0,5% atau 0,005. Hasilnya adalah Rp6.494.000. Nominal ini kita masukkan ke dalam income tax payable, hutang pajak. Jadi pasangannya adalah beban pajak penghasilan dengan hutang pajak penghasilan.
Nominalnya sebesar Rp6.494.000. Kemudian kita hitung saldonya. Mohon maaf, hitung total ke bawahnya. Setelah itu kalian tinggal membuat rekapitulasinya, seperti pada jurnal khusus yang sudah kalian pernah buat. Oke, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Untuk video mengenai ayat jurnal penyesuaian, jika masih ada yang kurang dimengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar. Untuk soal dan lembar kerjanya kalian sudah punya, atau kalau yang belum punya bisa download di link deskripsi. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.